Terkadang kami jadi bingung dengan sikap sekelompok fans yang bisa menilai segala sesuatu dari hasil tidak tahu bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tapi sok tahu, sok fans fanatik bahkan cinta berat seseorang kepada figur tertentu. Orang-orang seperti ini akan sangat mudah dihasut ketika tim nasional Indonesia kalah beruntun saja. Sangat dipastikan merekalah orang-orang yang berdiri terdepan untuk memakai maki STY. Hal yang ingin kami sampaikan lewat pemberitaan ini, ada yang fans tidak tahu apa yang Esko PSSP ketahui. Tetapi mengingat desakan publik terlalu kencang ingin mengetahui apa permasalahan sebenarnya, maka kami coba menceritakan permasalahan yang terjadi sebelum pertandingan kandang Indonesia vs Arab Saudi. Bermula dari masuknya pemain baru Miss Hilgers dan Eliano ketika tim nasional Indonesia melawan Bahrain, STY sebagai pelatih baru belum begitu memahami spesialisasi Miss Hilgers dan Eliano tanpa komunikasi atau apa main tunjuk. Hal ini membuat Eliano sedikit kaget dan ketika berkomunikasi dengan Miss Hilgers sama juga situasi yang dirasakan Eliano, mereka berdua coba menahan diri dan tetap bermain sesuai dengan petunjuk STY. Faktanya dalam permainan Miss tidak bisa berbuat banyak karena penempatan STY dan teknikal yang disusun STY tidak masuk dalam pikiran Miss. Hal yang sama dirasakan oleh Eliano, bahkan Eliano hanya bisa bermain beberapa menit lalu ditarik kembali oleh STY. Tidak sampai di situ saja, ketika pertandingan berakhir, Miss coba diskusi dengan Eliano lalu sesuai budaya pemain-pemain Eropa mereka minta diskusi dengan STY. Ternyata harapan mereka tidak seperti apa yang dilakukan STY selaku pelatih untuk pemainnya. STY marah-marah bahkan sampai menunjuk-nunjuk Tom Haye. STY berpikir Tom Haye yang coba mengoreksi teknikal yang sudah disusun. STY marah banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak dipahami oleh para pemain. Yang jelas selesai pertandingan melawan Bahrain, Miss Hilgers balik ke Belanda dengan kesan yang tidak baik untuk PSSI dan sebetulnya berita Miss cedera itu cuma alasan saja dari Miss untuk tidak mengikuti pertandingan selanjutnya dengan tim nasional Indonesia. Hal ini karena Miss sudah tidak cocok dengan budaya dan teknikal yang diterapkan oleh STY dan STY sendiri sudah mengetahui hal ini. Tidak sampai di situ saja, pada waktu pertandingan melawan China, STY masih uring-uringan menepuk dada seakan-akan dia yang berhak mengatur. Bagi para pemain tim nasional yang bermain di Eropa hal ini biasa saja, mereka tidak ambil hati. Tapi pada waktu penentuan pemain inilah STY kembali bongkar susunan pemain. Pikir STY kualitas pemain China berada di bawah Indonesia? Tujuan STY memasukkan Asnawi sebagai kapten tim nasional Indonesia mengganti Jay Itses biar memberikan pelajaran bagi pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa. Lebih jelasnya Tom Haye, tanpa Sandi dan tanpa Eliano tim nasional Indonesia bisa menang lawan China. Ternyata perhitungan STY salah, baru babak pertama Indonesia sudah dicukur 2-0. Hal ini membuat STY agak panik karena harapannya buyar. Selesai pertandingan melawan China, kondisi pemain satu dengan yang lainnya semakin tegang. Kendatipun demikian, semua coba menahan diri dan menciptakan situasi seakan tidak terjadi sesuatu. Semua peristiwa yang dialami tim nasional Indonesia yang bermain di Eropa dilaporkan setiap saat ke Esko PSSI. Hal ini membuat Pak Erick Thohir semakin mewanti-wanti dan selalu melakukan pendekatan langsung ke pemain untuk memberikan support ke mereka. Kejadian pada waktu akan bermain kandang melawan Arab Saudi, pada saat itu kondisi pemain timnas belum kompak juga. STY irit komunikasi sementara para pemain butuh sport moral untuk bangkitkan semangat mereka. Juru bahasa STY pasti akan ikut mat. STY tidak bisa agresif mengambil sikap. Untuk menutupi kebuntuan, Bang Jay ambil komando koordinasi dengan para pemain lalu ajak meeting pemain tanpa dihadiri oleh STY. Dalam momen ini semua pemain lepaskan apa yang ada dalam pikirannya, terbangun spirit satu dengan yang lainnya penuh tekad harus memenangkan pertandingan dengan Arab Saudi. Faktanya tim nasional Indonesia bermain penuh semangat dan dapat memenangkan pertandingan. Dari ringkasai peristiwa ini tentu Esko PSSI berada di tengah dan harus mengambil sikap. Mau pertahankan STY atau ada kemungkinan beberapa pemain nasional Indonesia yang merumput di Eropa sangat berpotensi tidak akan memperkuat tim nasional Indonesia.
Yang jelas tidaklah mudah mendapatkan pemain-pemain sekelas Miss Hilgers untuk bergabung dalam tim nasional Indonesia. Tidaklah mudah untuk mengumpulkan 6-14 orang pemain Indonesia yang merumput di Eropa untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Jika saya berada pada posisi seorang Erick Thohir, pastinya kebijakan terbaik adalah menggantikan pelatih dan menyiapkan kekuatan penuh untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Tetap semangat Bung Erick Thohir, hanya dirimu yang akan menentukan pilihan terbaik bagi persepak bolaan Indonesia. Kami pendukung setia tim nasional Indonesia akan selalu berada di belakangmu. Jayalah tim nasional Indonesia, tetap semangat untuk meraih cita-cita bersama.